Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman yang dirahmati Allah, tahukah kalian, tempat berkumpulnya manusia setelah kematian? Hari itu adalah hari yang tiada tandingannya. Langit terbelah, bumi berguncang, dan lautan mendidih saat seluruh umat manusia dikeluarkan dari kuburnya. Inilah mahsyar, tempat agung di mana setiap jiwa dikumpulkan untuk menghadapi perhitungan atas amal perbuatannya. Di antara lautan manusia, wajah para pendosa memancarkan tanda-tanda dosa mereka. Masing-masing menceritakan kisah hidup yang dilalui dalam pembangkangan terhadap perintah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-24. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, melihat kepada Tuhannya. Dan wajah-wajah orang-orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Mari kita telusuri bersama tentang keagungan dan kengerian alam mahsyar, serta pentingnya mempersiapkan diri sejak sekarang untuk menghadapi hari yang penuh keadilan ini. Dan bagaimana keadaan wajah-wajah para pendosa di alam mahsyar. Wajah pertama. Orang yang memiliki wajah menghitam karena ingkar. Di tengah kerumunan, berdirilah seorang lelaki dengan wajah yang hitam legam seperti malam yang kelam. Kulitnya tampak menyerap cahaya alih-alih memantulkannya. Inilah wajah orang yang telah mengingkari kebenaran, menolak mengakui Allah dan keesaannya. Ketika malaikat mendekatinya, suaranya yang gemetar menangis penuh penyesalan, namun permohonannya terhenti oleh beratnya dosa yang ia pikul. Wajahnya yang menghitam menjadi saksi atas pilihan hidupnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, pada hari kiamat, dikumpulkan manusia dalam keadaan beragam wajahnya sesuai amal mereka. Sebagian wajah mereka putih bercahaya dan sebagian hitam kelam. Riwayat Ahmad. Orang dengan wajah tertunduk dalam kehinaan. Tak jauh dari sana, ada seorang wanita dengan wajah yang tertunduk. Matanya tak mampu menatap cahaya arsy yang memancar. Seluruh tubuhnya seolah diselubungi rasa malu dan kerendahan. Inilah nasib mereka yang hidup dalam kesombongan, mengabaikan peringatan dari Sang Pencipta. Ia menggenggam tangannya erat-erat, berharap bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahannya. Namun pintu rahmat telah tertutup. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naba ayat 40. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, wahai manusia, tentang azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Wajah ketiga. Orang dengan wajah menyala dengan rasa bersalah. Sekelompok orang berdiri terpisah. Wajah mereka memerah seperti diselimuti api yang membara dari dalam. Mereka adalah para penindas. Tiran yang telah menyakiti orang lain demi keuntungan pribadi. Wajah mereka terbakar bukan hanya oleh rasa bersalah tetapi juga oleh siksa dosa yang tak mereka mohonkan ampunannya. Tangisan mereka menggema di mahsyar. Namun tak seorang pun datang menolong. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menzalimi seseorang walau hanya sejengkal tanah, maka di hari kiamat ia akan dibebani dengan 7 lapis tanah di atas pundaknya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wajah keempat. Orang dengan wajah diliputi debu dan kegelapan. Seorang lelaki tersandung ke depan. Wajahnya tertutup debu dan kotoran seolah-olah ia terkubur hidup-hidup. Inilah tanda orang-orang yang tidak bersyukur, yang berpaling dari nikmat Allah dan menggunakan anugerahnya untuk kejahatan. Lidahnya, yang dulu tajam dengan kata-kata keji, kini terkulai kering dan berat. Ia memandang sekeliling dengan putus asa, tetapi kebenaran kini tak terbantahkan. Dan waktu untuk bertaubat telah berlalu. Wajah kelima. Orang yang memiliki wajah yang dipenuhi luka-luka. Figur lain muncul. Wajahnya cacat dan dipenuhi luka-luka yang dalam. Luka-luka ini bukan akibat cedera duniawi, melainkan manifestasi dari dosa-dosanya. Ia adalah seorang pendosa yang terus-menerus melakukan perbuatan terlarang tanpa penyesalan. Luka-luka di wajahnya sebanyak dosa-dosanya. Dan setiap luka berdenyut dengan rasa sakit akibat kesalahan yang tak terampuni. Sebagaimana firman Allah, pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu manusia akan ingat, tetapi apa gunanya mengingat itu? Quran Surat Al-Fajr 23.
Wajah keenam. Orang yang memiliki wajah dengan mata melotot karena ketakutan. Seorang pemuda berdiri kaku. Matanya melotot dan tak berkedip. Wajahnya pucat. Dan bibirnya bergetar ketakutan. Inilah wajah seseorang yang mengabaikan setiap peringatan. Menjalani hidup seolah-olah hari penghakiman takkan pernah datang. Kini, menghadapi kenyataan dari perbuatannya. Rasa takutnya mencerminkan hukuman yang menantinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, pada hari itu manusia akan keluar dalam keadaan bermacam-macam untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal perbuatannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wajah ketujuh. Orang yang memiliki wajah terbalik. Dalam pemandangan yang mengerikan, beberapa orang terlihat dengan wajah mereka terbalik, seolah-olah kepala mereka diputar. Mereka adalah para pemimpin yang korup, yang menyesatkan pengikut mereka dan mengkhianati tanggung jawab mereka. Penampilan mereka yang mengerikan menjadi simbol moralitas yang terbalik dan pengkhianatan mereka terhadap amanah. Wajah kedelapan. Wajah yang menyerupai hewan. Di sudut-sudut mahsyar, berdiri individu-individu yang wajahnya telah berubah menjadi wajah hewan. Ada yang menyerupai babi, ada yang menyerupai monyet, dan ada pula yang menyerupai binatang yang tak dapat dikenali. Mereka adalah para pemakan riba, pembohong, dan penyebar fitnah. Wajah mereka mencerminkan naluri dasar yang mereka turuti semasa hidup. Rasulullah bersabda, pada malam Isra, Mikraj, aku melihat suatu kaum yang perutnya besar seperti rumah yang di dalamnya penuh dengan ular-ular. Mereka adalah pemakan riba. Riwayat Ahmad. Wajah kesembilan. Wajah manusia bersisik dan buruk rupa. Seorang lelaki berjalan lewat. Wajahnya dipenuhi sisik-sisik yang berkilau secara mengerikan di bawah cahaya mahsyar. Ia adalah seseorang yang telah menyebarkan iri hati dan kebencian, meracuni hubungan dengan kata-kata dan tindakannya. Sisik-sisik itu melambangkan beratnya dosa-dosanya, beban yang kini tak lagi bisa ia tanggung. Wajah ke-10. Manusia dengan lidah tergantung keluar. Akhirnya, ada sekelompok orang yang lidahnya menjulur keluar dari mulut, membengkak dan mengeluarkan darah. Mereka adalah para pemfitnah, penggosip, dan mereka yang telah menyakiti orang lain dengan perkataan. Hukuman mereka adalah konsekuensi langsung dari lidah mereka yang tak terkendali, yang telah menabur perpecahan dan rasa sakit di dunia. Sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan sebuah kalimat yang tidak dipikirkannya, maka ia akan tergelincir ke neraka yang jaraknya lebih jauh daripada antara timur dan barat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat iman, itulah gambaran beberapa orang dengan wajah pendosa atas apa yang diperbuat semasa hidup di dunia. Semoga kita termasuk golongan yang selamat dunia akhirat dan mendapatkan surganya Allah. Amin.